di surga, bersyukur hari yang Tuhan anugerahkan melalui pertemuan kami secara khusus di acara pelayanan webinar pembinaan jemaat keluarga besar. Kami boleh merayakan hari bersama untuk bersekutu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati hari dan cuaca yang baik, bahkan kesempatan yang baik. Kami bersyukur juga untuk Pendeta Paul Gunadi. Tuhan sudah bawa ke tengah-tengah kami. Tuhan berkati untuk pelayanan yang akan dilaksanakan ini. Urapi hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua, khususnya jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam banyak menghadapi pergumulan. Berkati untuk alat-alat teknologi yang akan dipakai, berikan kelancaran, dan Tuhan kami serahkan untuk seluruh pimpinan pelayanan ini ke dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, jadi kita akan masuk pada sesi pertama ini pemaparan. Setelah itu nanti kita ada dibuka ruang tanya jawab, akan dibantu oleh saudara saya Sabian, dan juga nanti kita masuk dalam penutup. Saya melihat banyak sahabat-sahabat khususnya dari Indonesia juga, teman-teman lama. Kami harapkan dengan sabar, kita mute dulu, nanti setelah selesai semua baru kita buka, bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya. Maka selanjutnya saya serahkan pada Pendeta Paul Gunadi. Silakan Pak Paul. Selamat pagi Pak Joni. Pertama-tama kepada Pak Joni, kepada Pak Sabian, dan juga kepada pengurus majelis gereja yang telah berkenan mengundang saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan materi yang akan saya sampaikan. Tema yang akan saya sampaikan berjudul dampak pandemi pada keluarga. Secara khusus, saya akan mengangkat tema memahami peranan tuntutan dalam pernikahan. Jadi saya akan melihat bagaimana pandemik ini akhirnya juga mempengaruhi tuntutan-tuntutan yang kita bawa di dalam pernikahan kita. Coba sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan. Pada umumnya, pandemik mengakibatkan beberapa pengaruh. Yang pertama ialah isolasi sosial yang membawa tekanan mental. Kita ini adalah makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, kita ini membutuhkan interaksi dengan sesama. Nah, kita terbiasa ya dengan interaksi yang lumayan aktif, apalagi kita ini anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Kita terbiasa ya bertemu bersama dengan teman-teman, melayani, membawa misalkan berita atau kabar kepada orang. Jadi sekarang tiba-tiba kita ini tidak bisa melakukan semua itu. Kita terkurung dalam rumah kita atau tempat kita masing-masing. Nah, kalau memang kebetulan kita orang yang nggak begitu banyak ya lingkup sosialnya nggak begitu luas, nah mungkin sekali ya kita nggak terlalu tertekan. Tapi kita saya kira mayoritas kita yang terbiasa ya dengan kehidupan sosial yang aktif. Yang coba saya minta tolong kepada semua yang hadir untuk memastikan suaranya di mute ya. Sebab kalau tidak suara Bapak Ibu masuk dan tadi kedengaran suara Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Jadi yang pertama adalah sekali lagi dampaknya kita ini akhirnya akan terisolasi, dan dalam keadaan terisolasi nggak bisa enggak kita akan secara mental tertekan. Kedua, dampaknya adalah berkurangnya penghasilan, dan ini membawa tekanan ekonomi.
Karena kan kita ini ya mempunyai kebutuhan yang tidak kecil ya. Jadi kita terbiasa mempunyai penghasilan tertentu untuk bisa membiayai kebutuhan kita. Nah, tiba-tiba sekarang kita mungkin kehilangan pekerjaan atau kita tidak lagi bisa membawa penghasilan yang sama. Nah, ini nggak bisa enggak akan menimbulkan tekanan ekonomi. Dan sudah tentu tekanan ekonomi ini akan berdampak dalam hubungan kita dengan pasangan kita ya, suami istri. Yang ketiga adalah dampaknya pada perubahan struktur dan peran anggota keluarga, di mana suami tidak lagi berfungsi sebagai penunjang keluarga, yang mengharuskan adanya penyesuaian fungsi dan tugas di rumah tangga. Misalkan biasanya suami yang bekerja, nah sebagai pembawa penghasilan, pendukung keluarga secara penuh, nah sekarang tidak lagi berfungsi sebagai pendukung keuangan. Misalkan ada yang kehilangan pekerjaannya, sama sekali nggak bekerja. Ada yang bekerja tapi dikurangi jamnya atau apa sehingga banyak di rumah sekarang. Nah, istri yang tadinya nggak bekerja, misalkan sekarang jadi harus bekerja. Atau istri yang tadinya bekerja tapi ya hanya part-time, sekarang harus bekerja secara purna waktu. Nah, perubahan-perubahan ini nggak bisa enggak. Akhirnya bukan saja menuntut penyesuaian hidup ya, karena ada yang tadinya di rumah sekarang di luar, ada yang tadinya di luar sekarang harus di rumah terus. Itu saja harus disesuaikan ya. Tapi juga yang penting adalah struktur dan peranannya. Karena kan tadinya si suami misalkan sebagai kepala keluarga, pemberi nafkah, nah sekarang dia tidak lagi menjadi kepala keluarga dalam pengertian pemberi nafkah. Nah dia mungkin ya bisa terima itu, dia bisa juga tetap ya terima keterbatasannya. Sekarang istri yang lebih mungkin dominan secara finansial, lebih banyak membawa uang, tapi ada yang nggak bisa terima. Mungkin dia tidak mau mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, walaupun dia lebih sering di rumah sekarang, istrinya yang lebih sering di luar rumah. Sebab dia berkata, ini bukan tugas saya, ini tugas istri saya. Istrinya berkata, iya betul dulu tugas saya kerjakan dengan senang hati. Tapi sekarang kan memang saya kerja di luar, saya ini pulang udah capek. Belum lagi saya pulang harus masak. Kok semuanya tetap dibebankan kepada saya. Nah, jadi ini bisa menimbulkan konflik pula ya, perubahan struktur dan peran anggota keluarga. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya tidak membahas ketiga hal ini. Ya, ini memang bisa dibahas ya dengan lebih teliti mendalam, tapi saat ini kesempatan ini saya akan fokus pada satu lagi, yaitu dampaknya secara khusus pada ini, tuntutan. Jadi kondisi yang sulit ini, pandemik ini mencuatkan dan memperkuat tuntutan yang tadinya ada di bawah permukaan. Maksud saya, gara-gara pandemik, gara-gara kita mengalami tekanan-tekanan ini, maka tuntutan kita terhadap pasangan yang tadinya ada, namun ya di bawah permukaan, sekarang mencuat keluar. Ya, nah coba sekarang kita perhatikan dengan lebih saksama ya. Asal muasalnya tuntutan ada dua. Pertama ialah harapan, dan kedua kebutuhan. Nah, dua hal berbeda ya. Kita ini membawa harapan dan kita juga membawa kebutuhan ke dalam pernikahan kita. Mari kita lihat yang pertama. Kita membawa pelbagai harapan ke dalam pernikahan seperti pertama, suami sukses dalam usahanya dan istri cukup mengurus rumah tangga.
Suami dan istri bertumbuh secara mental dan rohani. Anak-anak berhasil di sekolah, di pergaulan, pelayanan, atau pekerjaan, dan lainnya. Nah, coba kita stop dulu, saudara. Biasanya, meskipun harapan kita itu tidak menjadi kenyataan, tapi kalau hidup itu relatif lancar, tuntutan yang dalam bentuk harapan ini tidak mencuat. Karena masih diimbangi dengan hal-hal lain yang baik, yang positif. Jadi nggak terlalu menggerogoti, nggak terlalu mengesalkan hati. Tapi dalam masa yang sulit ini, karena segalanya ini sekarang jadinya kan terbatasi. Nah, yang kita harapkan itu mencuat, keluar. Kita kesel misalnya, kok suami saya kok usahanya gini-gini aja, gitu. Atau kita yang tadinya jarang di rumah, malam baru pulang, sekarang di rumah terus, melihat istri kita mengurus rumahnya, kita kesal. Padahalnya inilah memang pengharapan kita dari dulu. Kita mengharapkan suami kita sukses. Kita mengharapkan istri kita cakap mengurus rumah. Tapi dulu karena hidup relatif lancar, udahlah kita masih bisa kesampingkan. Nah, dalam kondisi tidak terlalu bahagia, tertekan di dalam masa pandemik ini, nah muncul dah pengharapan kita itu dengan lebih kuat. Kok kamu kok gini-gini aja? Sukses enggak? Kamu kok udah lama menikah masih aja nggak bisa urus rumah? Atau yang lainnya itu. Suami dan istri bertumbuh secara mental dan rohani. Dulu sebetulnya ya pengharapan ini ada. Tapi udah kita kesampingkan karena kita banyak kesibukan yang lain, kita repot di pekerjaan, kita juga sibuk di pelayanan. Nah, sekarang semuanya itu kan berkurang. Kita melihat dengan jelas pasangan kita, kok dari dulu begini-begini aja, kok cara pikirnya begini-begini aja, nggak pernah kok bertumbuh, kok kerohaniannya gini-gini aja, nggak pernah kok ada semangat, ingin tahu, ingin bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan. Nah, sekali lagi, keluar dah. Harapan itu menjadi tuntutan. Kamu harus lebih matang dong. Kamu harus lebih mencari Tuhan dong. Kamu harus lebih dewasa dong. Kok cara pikir kamu masih seperti anak kecil, kamu harus bertambah dewasa. Nah, keluar tuh tuntutan itu. Anak-anak berhasil di sekolah, pergaulan, pelayanan, atau pekerjaannya. Nah, ini harapan kita. Mungkin ada yang kurang berhasil, tapi ya udahlah kita tutup mata, kita biarkan. Nah, sekarang kita ini melihat anak kita di rumah, nah kesel kita. Karena kok gitu-gitu aja, sekolahnya juga angkanya kok pas-pasan, nggak begitu bagus, kok teman-temannya seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya kita mulai menyoroti dah anak-anak kita. Dan ketidakpuasan kita keluar dah. Nah, ini beberapa saja, sudah tentu ada yang lain-lainnya. Mari kita lanjutkan. Kita pun membawa kebutuhan ke dalam pernikahan. Apa saja sih? Selain dari kebutuhan fisik, ya kita membawa kebutuhan emosional. Pertama, misalnya, dikasihi. Ya, nah, kita mau pasangan kita memenuhi kebutuhan kita untuk dikasihi. Sebetulnya dari dulu ada kebutuhan ini. Tapi sekarang gara-gara kita ini di rumah terus, atau gara-gara kita ini kehilangan pekerjaan kita, nah kita lebih merasakan kebutuhan itu. Kita lebih mau dikasihi, tapi kok rasanya kurang, atau dihargai. Nah dulu kita masih bekerja, sekarang kita di rumah, kita dari dulu juga ya mau dihargai, tapi nah sekarang baru berasa ini nih. Kok rasanya ini kurang dihargai.
istri kalau nyuruh kita kok kayak nyuruh pegawai, kita kesel, mentang-mentang saya sekarang nggak lagi menjadi penunjang atau pemberi nafkah, kamu kok sama saya sekarang seenaknya, nggak menghargai saya. Ada juga yang membawa kebutuhan untuk dilindungi. Sekarang masanya lagi sulit, kita tanya, nanti gimana ini nih? Kita perlu ini, perlu itu, tapi kok kita nggak ada uangnya. Kita mau pasangan kita melindungi, jangan takut, nanti saya akan urus ini, saya akan usaha ini. Pasangan kita jawabnya, ya bagaimana, saya juga nggak tahu mesti berbuat apa. Saya bukannya nggak mau usaha, tapi mau usaha apa sekarang? Semua juga mengalami yang kita alami, bukan hanya kita. Nah, pasangan kita merasanya itu tuh takut. Rasanya kok cemas karena nanti bagaimana, masa depan bagaimana. Nah, pasangan maunya dilindungi, tapi kita juga nggak bisa melindungi. Nah, kalau kita membawa kebutuhan itu yang agak besar, sudah tentu ini menimbulkan masalah. Kebutuhan untuk dicukupi, ya kita punya standar dicukupi apa sih artinya, kriterianya. Nah, sekarang harus di-courting. Yang tadinya kita mau beli, sekarang nggak bisa beli. Nah, pasangan berkata, ya kan masih cukup, jangan pusingin itu. Tapi kita nggak suka, nggak mau. Kita berkata, ya ini kan penting juga, tolong dong usahakan supaya kita bisa ada ini, ada itu, cukupi. Nah, ini bisa menimbulkan masalah dan dilibatkan. Kita mau dalam pengambilan keputusan, kita dilibatkan, sehingga kita nggak merasa kita itu disingkirkan, seolah-olah kita nggak ada dalam hidupnya, tapi nggak semua orang itu bisa komunikasi, bisa melibatkan. Misalnya pasangan kita pendiam, dalam kondisi tertekan ini nih, dia tambah diam. Kita mau tahu apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan, kita tanya, dia nggak jawab. Padahal dia dalam hati berkata, saya nggak mau jawab sebab saya nggak mau tambahkan kecemasan kamu. Nanti saya ceritain, kamu tambah panik, kamu tambah panik, saya tambah panik juga karena saya akan lebih susah, kamu akan nanti menyusahkan saya, menekan saya. Jadi saya lebih baik jangan cerita sama kamu deh. Tapi yang satunya jadinya kesel karena kok nggak ada itu komunikasi, nggak ada saling bagi cerita apa sih yang sedang terjadi, apa sih tantangannya. Jadi yang satu merasa nggak dilibatkan. Nah, saudara, kita masuk ke dalam pernikahan membawa harapan dan tuntut dan juga kebutuhan. Dalam masa susah ini, pandemik ini, harapan dan kebutuhan kita itu keluar dalam bentuk tuntutan akhirnya. Kita meminta, memaksa, menuntut pasangan untuk bisa menyediakan apa yang kita harapkan dan kita butuhkan. Nah, biasanya sewaktu tuntutan, harapan, dan kebutuhan tidak terpenuhi, muncul ketidakpuasan. Ya, dan perlahan tapi pasti ketidakpuasan merambah ke setiap aspek kehidupan berkeluarga. Makanya cukup banyak yang pada masa sulit ini nih hubungannya itu ya merenggang, retak. Sebab ini salah satu penyebabnya muncul ketidakpuasan. Nah, ini berat. Saya mengerti ini berat ya, karena kan pandemik ini sendiri udah berat. Tantangan yang diembankan, yang kita mesti hadapi gara-gara pandemik ini berat. Udah begitu di rumah, kita nggak bisa beristirahat, tenang, damai, sejahtera, karena yang akan kita rasakan adalah ketidakpuasan. Atau kitanya oke lah, kita paksa, diam, puas. Pasangan kita tidak puas. Jadi selalu memunculkan keluhannya, ketidakpuasannya. Kita udah pusing di luar, nggak tahu mesti berbuat apa,
Di rumah tambah pusing karena pasangan kita terus melampiaskan ketidakpuasannya. Nah, ya kira-kira inilah yang terjadi pada beberapa keluarga di masa yang sulit ini. Nah, coba sekarang kita akan lihat beberapa bentuk ketidakpuasan. Jadi, waktu kita tidak puas, kita akan memunculkannya dalam beberapa bentuk, dalam beberapa sikap. Yang pertama adalah ketidaksabaran. Jadi biasanya tuh waktu kita udah mulai nggak puas tuh ya dengan pasangan kita akan mudah sekali terpancing ya untuk marah karena kita tidak sabar. Saudara, kalau kita ini puas, ya meskipun ada kekurangan sana sini, kita akan sabar, ya memberitahu dia, mengoreksi dia. Tapi kalau kita sudah tidak puas, ada kekurangan sana sini, nah kita udah nggak sabar. Jadi ini salah satu akhirnya sikap yang keluar ya, yang mendominasi relasi antara kita dan pasangan kita, ketidaksabaran. Yang kedua adalah ketidaksukaan. Nah, ini lebih berat ya, kita tahu ya, beda ya dengan ketidaksabaran. Ketidaksukaan artinya kita mulai benar-benar merasa tidak suka pada suami atau istri kita. Ya. Misalnya, kita membawa pengharapan tadi yang saya sudah singgung ya. Istri kita itu cakap mengurus rumah. Nah, sekarang kita melihat dengan jelas gitu. Tidak cakap mengurus rumah. Dulu ya kita lihat, tapi udah kita nggak terlalu persoalkan. Sekarang di masa pandemik ini karena di depan mata terus-menerus, kita persoalkan. Karena tidak ada respons yang baik dari pasangan, kita tambah kesel sama dia. Akhirnya mulai muncul ketidaksukaan. Dulu pasangan kita kalau kita tanya, terserah kamu. Kita masih kesel-kesel, tapi udah dah, diam aja dah. Sekarang dalam masa pandemik ini, waktu dia berkata, ya terserah kamu, kita naik darah. Kenapa? Sebab ya dulu kita nggak dilibatkan, kita masih oke lah terima. Sekarang kita nggak dilibatkan, diterserahkan, terserah, wah kita marah. Makin kita tidak suka sama dia. Sebetulnya sih dari dulu udah ada, tapi sekarang menjadi lebih kuat rasa tidak suka ini. Ya, memang kamu seperti itu tuh. Saya nggak suka tuh dengan sikap kamu tuh. Nah, ini salah satu ya bentuk ketidakpuasan. Yang ketiga adalah kekritisan. Karena tuntutan kita itu tak terpenuhi, harapan kebutuhan kita tidak disediakan oleh pasangan, kita jadinya itu kritis sama dia. Jadi memang nggak bisa enggak, kita lebih sering bertengkar. Sebab kita akan lihat kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau udah rasa tidak puas, itu tinggal satu langkah lagi kritis, pasti itu. Yang tadinya kita masih tutup mata, diamin aja, sekarang nggak bisa kita lihat jelas di depan mata dan kita kritisi. Kita tegur, kita cela, kita komentari, ya, kita coba koreksi. Nah, kalau pasangan terima, ya kita mungkin masih bisa lah tenang gitu. Tapi kalau pasangan juga sama-sama kesel nih sama kita, dia juga punya ketidakpuasan yang lain terhadap kita, waktu dengar kita mengkritisi dia juga naik darah. Dia juga marah sama kita, dan dia akan berkata, kamu jangan hanya bisanya melihat kelemahan orang. Kamu mesti lihat dirimu. Coba cermin. Lihat, kamu juga banyak kelemahan. Wah, akhirnya jadinya kita bertengkar dah habis-habisan.
Yang keempat adalah kekasaran. Jadi waktu kita udah rasa tidak puas ya dengan suami atau istri kita, nah kritis sama dia, nggak sabar sama dia, lama-lama kita kasar. Kasar. Ya. Bukan saja kita marah, misalkan kita kesel sama dia, kita ngomong, kamu ini bikin saya kesel apa gimana? Enggak, lama-lama kita kasar. Waktu kita minta dia tolong, kita nyuruhnya juga kasar. Ya, bukannya minta tolong ambilkan ini, ambilin ini dong. Nah, atau dia kok nggak kerjaan ini, kita katakan, masa ini aja kamu nggak bisa ngelihat? Atau dia ngomong, kita langsung berkata, kamu nggak mikir kalau ngomong? Masa gini aja kamu nggak bisa mikir? Nah, kita kasar dah. Jadi ya tetangganya nggak sabar adalah kasar. Udah pasti ya. Kalau dianya juga terpancing, ikut marah, ikut kasar, nah kekasaran itu makin hari makin bertambah. Biasanya lama-lama ya saling maki. Nah, kalau nggak ada lagi rem, saling maki ya bisa nantinya ke kekerasan dalam rumah tangga, alias pemukulan. Yang lain, ketidakpuasan muncul dalam bentuk kehausan. Nah, sebelumnya, meskipun kita udah alami sebagian dari yang tadi saya sebut itu, tapi masih ketolongan, karena kita masih ada kegiatan di luar, ketemu teman, ketemu sama pendeta, sama penginjil, sama teman-teman sepelayanan, berdoa bersama, saling menguatkan. Nah, sekarang boleh dikata itu semuanya berhenti. Kita haus sekali dengan interaksi, sentuhan secara emosional. Nah, sekarang kita nggak mendapatkannya. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang haus ya. Kita butuh sekali perhatian, sapaan dari orang. Nah, ini membawa kita kepada masalah yang lain yang mungkin saudara juga sudah lihat, yaitu ketidaksetiaan. Maka akhirnya ada yang mulailah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, sekarang kan semuanya bisa dilakukan lewat gadget-gadget saudara. Ya, akhirnya mulailah kontak sama si ini, sama si itu, teman waktu masih SMP, teman waktu masih SMA. Kalau nggak ada teman lagi SMA, lagi SMP, ya udahlah teman masih SD. Nggak ada teman SD, teman TK pun dihubungin dah. Karena apa? Haus. Butuh. Jadi akhirnya kalau nggak ada rem, saja belos. Saja belos dah. Nah, jadi ada sebagian yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, dan kita tahu, saudara juga tahu ya, saya yakin sekarang orang bisa berbuat salah, berbuat dosa secara seksual lewat ya teknologi yang kita miliki seperti sekarang ini. Ya, jadi mungkin saudara-saudara juga sudah dengar atau tahu ada orang-orang yang berhubungan seksual meskipun ya sebetulnya melakukannya sendiri-sendiri, tapi lewat gambar-gambar, lewat ya kontak-kontak di komputer, ya, lewat FaceTime atau apa. Nah, akhirnya dosa masuk ke dalam keluarga kita. Jadi ya kita mesti berhati-hati ya. Nah, saudara, di dalam relasi yang sehat, harapan dan kebutuhan itu terpenuhi, pandemik tetap mengharuskan adanya penyesuaian. Tadi saya sudah singgung ya, nggak bisa enggak, tetap mesti ada penyesuaian. Apalagi bila relasi tidak sehat. Jadi memasuki pandemik, relasi itu tidak sehat. Nah, biasanya pandemik atau tekanan dari pandemik ini akan benar-benar menghantam pernikahan kita. Maka akhirnya konflik terjadi. Ya, pernah saya mau ke rumah seseorang, lagi jalan melewati satu kompleks apartemen, saya mendengar orang berteriak-teriak.
suami istri atau pokoknya dua orang ya, sedang berteriak-teriak begitu. Nah, tahun pertama saya masih ingat pandemik di Los Angeles, tingkat kriminalitas meningkat. Ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang salah ya. Tapi yang sama yang juga meningkat adalah tingkat domestik KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga meningkat. Nah, saudara, karena KDRT biasanya melibatkan polisi, makanya datanya bisa didapati ya. Nah, tapi kan nggak semua konflik berakhir dengan KDRT. Berarti banyak sekali yang konflik. Ya, jadi memang kalau relasi kita tidak sehat, diterpa oleh badai pandemik, ya udah kebanyakan akan patah ya. Nah, coba sekarang kita akan membahas langkah untuk mengatasinya. Pertama, kita mesti mengakui dan mengkomunikasikan harapan dan kebutuhan kepada pasangan. Jadi kita mesti duduk, ngomong, akui apa adanya. Katakan nama pasangan, saya ini butuh apa? Butuh dikasihi. Saya butuh dilibatkan. Harapan saya adalah kamu ini bisa kerja. Iya, kamu nggak bisa kerja seperti yang kamu mau, ya. Tapi udahlah, kerja apa aja dah. Jangan kamu itu tuh diam-diam aja. Tunggu sampai pekerjaan yang ideal yang kamu harapkan itu datang. Nggak bisa. Saya kan juga kerja, apapun yang saya kerjakan, ya kamu juga dong. Nah, coba ngomong baik-baik, komunikasikan harapan dan kebutuhan kepada pasangan. Ini harus kita lakukan. Ya, daripada kita saling teriak, saling marah, ya kita ngomong baik-baik, sampaikan pengharapan dan kebutuhan kita. Berikut, kita mesti mendengarkan apa yang diminta, diharapkan pasangan kita, tapi kita juga mau mengakui keterbatasan kita untuk memenuhinya. Mendengarkan susah ya, sebab kita buru-buru mau membela diri. Jadi kita akhirnya balas. Kita ngomong, kita nggak mau mendengarkan. Nah, mesti disiplin diri untuk tutup mulut dan dengarkan. Selain itu, kita mesti mengakui keterbatasan kita. Nah, ini juga susah. Seringkali daripada kita berkata, oke, saya nggak mampu, maaf, saya nggak bisa, kita nyerang pasangan kita. Sebab mengakui keterbatasan itu merendahkan diri. Sebagian kita ini sulit merendahkan diri. Daripada merendahkan diri, kita rendahkan orang, rendahkan pasangan kita dalam hal ini. Jadi kita serang dia. Dengan kita serang dia, kita nggak harus mengakui keterbatasan kita. Nah, jadi setelah dengarkan, akui. Misalkan kita memang susah ya untuk menunjukkan kasih sayang kita. Bilang sama dia, saya memang sulit ya. Saya mengerti ini kebutuhanmu, tapi saya sulit itu untuk bisa ya memperlihatkan kasih sayang saya kepada kamu seperti yang kamu harapkan. Jadi akui keterbatasan kita. Akui keterbatasan kita juga dalam hal misalnya mengurus rumah tangga. Katakan bahwa ya saya memang bukanlah seorang ibu rumah tangga yang cakap. Saya ngerti saya maunya ibu rumah tangga yang cakap. Saya enggak seperti itu ya. Saya minta maaf, saya enggak seperti itu. Kita katakan, ya saya nggak bisa masak yang terlalu bervariasi. Saya hanya bisa masak beberapa ini aja. Saya juga nggak gitu ngerti dengan rasa, sehingga kadang-kadang saya masak hambar. Jadi akui. Jadi jangan kita membela diri dan jangan kita menyerang pasangan sewaktu dia mengungkapkan ya harapannya dan kebutuhannya kepada kita. Berikut, kita mesti merealistikkan harapan dan kebutuhan. Jadi setelah bicara,
dan pasangan juga bisa ya ngomong baik-baik, mengakui keterbatasannya, kita kemudian merealistikkan, artinya turunkan. Dari misalnya beberapa harapan yang kita mau dipenuhi ya, udah hanya satu aja dah. Yang kita harapkan apa, itu tuh yang kita sampaikan. Dari semua kebutuhan-kebutuhan kita, satu aja dah yang bisa kamu lakukan, yang kamu bisa berikan apa. Atau kita minta ya dia itu mencoba atau berusaha. Misalkan dia nggak bisa menunjukkan kasih sayangnya. Dan kita katakan gini aja dah, bisa nggak kamu waktu lihat saya pulang, saya capek, bisa nggak kamu hanya sapa saya, apa kabar hari ini? Itu saja dah. Tolong hanya tanya saya, apa kabar hari ini? Sebab ini udah bagi saya ini seperti air dingin yang dituangkan ke tanah yang panas. Saya capek, terus kamu tanya saya apa kabar, saya senang itu. Daripada saya pulang, saya capek, kamu nggak nengok, kamu nggak tegur saya, nggak sapa saya, kamu lagi di kamar, kamu nonton televisi. Nah, saya nggak bisa itu tuh. Bisa nggak kamu sapa saya? Apa kabar? Nah, jadi kita mesti merealistikan harapan dan kebutuhan kita. Keempat, kita mesti merancang cara berkomunikasi yang tepat agar harapan dan kebutuhan dapat terungkap dengan baik. Misalkan, selalu diawali dengan permintaan, bukan tuntutan. Nah, kalau kita udah kadung ya, udah masuk ke tuntutan, memang ini agak susah nih. Tapi ya coba dah. Maksud saya begini, kita bisa tahu relasi kita ini masih oke apa udah nggak oke dari ini saja. Kalau masih oke, kita minta. Kalau udah nggak oke, kita nuntut. Itu tuh bedanya relasi yang masih oke apa udah nggak oke. Ya, kalau masih oke tuh kita minta tolong. Saya ada keperluan ini, bisa nggak tolong kamu iniin. Tapi dalam relasi nikah yang udah nggak oke, udah banyak masalah ya, biasanya tuh kita nggak akan tuh minta tolong apa enggak. Langsung nuntut, kamu harus begini, kamu kenapa nggak begini, memang kamu begini. Nah itu semuanya tuh tuntutan. Nah jadi sedapatnya kalau udah sampai ke tahap tuntutan, mundur sekarang ya. Mundur, mulai lagi di tahap atau di garis permintaan. Disiplinkan diri untuk minta. Bisa nggak saya minta tolong? Bisa nggak tolong ini? Bisa nggak? Jadi please, ya itu yang kita coba kedepankan. Jangan menuntut. Berikutnya, siap untuk menerima kenyataan bahwa ada yang mau berubah, tapi tidak bisa. Ada yang bisa berubah, tapi tidak mau. Nah, saudara, saya mau ini kita pikirkan baik-baik ya. Begini, saya nggak mau kita terlalu cepat menyimpulkan yang kedua. Kamu bisa berubah tapi tidak mau. Jangan terlalu cepat. Karena ada orang yang memang sebetulnya mau, tapi nggak bisa loh. Maksudnya, memangnya itu bukan kepribadian dia. Jadi akan sangat susah sekali. Kalau kita berkata, kalau orang mau berubah, pasti bisa kok. Ya mungkin aja deh ya, kalau dipaksain seperti apa, ya mungkin bisa. Tapi ya kita mesti juga ya menerima kenyataan ada hal-hal yang sangat sulit sekali untuk kita ubah. Jadi kita mesti bisa berkata, ya udahlah, dia sebetulnya mau berubah, tapi tidak bisa berubah. Nah, yang repot adalah kalau kita akhirnya sadari ya, dia memang bisa berubah, tapi tidak mau berubah. Nah, saudara, ini memang luar biasa menjengkelkannya dan membuat kita kesal dan marah sekali. Karena
ada orang-orang yang seperti ini. Kenapa, saudara? Karena memang misalnya egonya terlalu besar, sehingga nggak bisa tuh merendahkan diri, nggak bisa mengalah, harusnya menang aja. Ya. Semua harus sesuai dengan caranya dia, kemauannya dia, kalau nggak dia nggak mau. Nah, jadi ini memang sulit ya. Kalau kita menikah dengan orang yang seperti ini, bisa berubah, tapi tidak mau. Karena pada akhirnya pilihan kita hanya dua. Kalau kita terus paksain, berarti kita setiap hari ribut sama dia. Kalau kita nggak paksain, ya kita makan hati, ya kesel, tapi seenggak-enggaknya nggak ribut. Jadi kalau kita memang akhirnya sadari, dia memang tipe yang seperti ini bisa berubah, tapi nggak mau berubah, saran saya adalah, daripada makan hati, udah diamin dah. Daripada minta, akhirnya ribut, udah jangan minta. Kerjakan aja sendiri dah. Ya. Nah, yang mau berubah tapi tidak bisa, nah kita mau terima usahanya dia. Jadi katakan, nggak apa-apa, saya ngerti kamu nggak bisa seperti itu, tapi sebisanya kamu apa? Bisa nggak ini? Misalnya dia bilang ini bisa, ya udah kita berikan contoh atau beritahu dia yang kamu bisa segini, udah segini aja dah. Jadi kita tahu dia udah berusaha. Dan selama kita tahu dia udah berusaha, kita udah tenang. Kita terima. Jadi yang mau berubah, tapi nggak bisa, juga mesti kerjasama. Jangan berkata, saya mau berubah tapi nggak bisa, udah diam-diam aja. Enggak. Mesti berusaha menunjukkan sesuatu yang dikerjakan. Supaya pasangan lihat kita telah berusaha. Ya. Langkah yang berikut. Belajar hidup seminimal mungkin, bukan semaksimal mungkin. Artinya apa? Identifikasi apa yang penting dan hakiki. Selama itu dipenuhi, bersyukurlah dan lepaskan yang lain. Saudara, di dalam kondisi seperti sekarang ini, kan semuanya itu mengalami reduksi, ya, pengurangan, penurunan, perampingan. Hidup itu menjadi tiba-tiba tuh agak sepi, nggak rame lagi, dan nggak banyak lagi yang harus dipikirkan atau dikerjakan. Nah, rumah tangga kita juga mesti kita sesuaikan. Kita nggak bisa lagi tuh membawa semuanya tuh harapan kita tuh, kebutuhan kita seperti semula, nggak bisa lagi. Kita memang harus gunting-gunting. Kita harus pilih yang paling penting apa, udah dah, ini aja deh yang dipenuhi. Selama ini yang penting dia bisa penuhi, udah cukup. Bersyukur. Yang lainnya lepaskan. Ya. Jadi seperti kita ini misalnya sakit ya, kita masih diranjang. Kita kan juga harus turunkan semua harapan kita, kebutuhan kita, sehingga nggak nuntut macam-macam. Ya udahlah, yang penting bisa tidur, udah cukup. Yang penting bisa makan, ya udah cukup. Nah, kita juga mesti menetapkan itu tuh, apa yang penting. Kalau bisa kita berdua ngomong apa adanya. Apa tuh yang penting? Nah, udah selama ini ada, udah kita akan syukuri. Kita nggak akan minta yang lain yang muluk-muluk. Berikut. Terimalah perubahan, sekaligus tetapkan batas. Pandemik berpotensi mengakibatkan perubahan, yaitu perubahan yang buruk. Misalkan kemalasan, kurang bertanggung jawab. Nah, di satu pihak kita mentoleransi, di lain pihak kita harus menetapkan batas intoleransi. Maksud saya begini, saudara. Ada hal-hal yang kita harus terima. Ya. Jadi misalnya nih ya, pasangan kita sekarang nih hobinya nonton aja. Jadi televisi itu tuh menjadi satu-satunya hiburan dan menjadi satu-satunya aktivitas dari pagi sampai malam. Ya kita kesel sekali. Ini perubahan buruk kan ya.
Nah, tapi mungkin ini sesuatu yang sementara kita harus terima. Tapi kita juga mesti ada batasnya terima. Misalnya, dia sama sekali, misalnya ini ya, habis makan, sama sekali nggak pernah mau cuci piring. Langsung taruh aja, ditinggalin aja semuanya di wastafel atau di meja. Nah, kita mesti memang berkata sesuatu. Saya minta tolong kamu cuci piring. Seenggak-enggaknya piring kamu yang kamu habis makan, tolong kamu cuci. Jadi kita juga mesti ada batas intoleransinya. Jadi sekali lagi ya, terima, tapi juga ada batas intoleransinya, dan kita harus sampaikan batasnya itu apa. Ini bagian yang akhir, jadikan pergumulan apapun sebagai pergumulan iman dan kedewasaan. Kita harus lebih mempercayakan hidup ke tangan Tuhan, artinya beriman. Ini masa kita beriman, benar-benar beriman. Karena sungguh-sungguh sebagian kita ini nggak tahu hari depan. Tapi jadikan juga masa ini masa pertumbuhan untuk kita jadi lebih dewasa. Artinya, hadapi. Jadi, percayakan hidup ke tangan Tuhan, menghadapi hidup dengan tangan sendiri juga. Artinya, hadapi. Bertanggung jawab. Jangan lari. Ya. Jadi, jadikan ini sebagai pergumulan iman dan kedewasaan. Untuk mengakhiri, saya bacakan firman Tuhan dari kitab Ecclesiastes, Pengkhotbah, pasal 5 ayat 3. A dream comes when there are many cares. Mimpi datang sewaktu ada banyak kepedulian. Nah, kalau kita ini saling peduli ya, sama satu sama lain ya, kepedulian itu akan menghasilkan mimpi. Mimpi untuk pasangan kita dan mimpi untuk kita berdua. Ya. Sebaliknya, kalau kita itu hanya bisanya mimpi aja, mimpi nggak menghasilkan kepedulian. Maka ini yang saya ingin titipkan, di masa yang sulit ini, coba kita tunjukkan kepedulian. Show more cares. Ya, ini. Kita mungkin nggak bisa membawa uang lebih banyak, nggak bisa melakukan yang biasa kita lakukan, pergi ke sana ke sini, dan sebagainya. Oke. Tapi at least we can care. We can show how much we care. Nah, itu yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Waktu kita banyak care satu sama lain, kita juga banyak akan bermimpi buat pasangan kita. Artinya memikirkan yang baik untuk pasangan kita. Ya. Kita jadinya akan punya rencana, nanti kita ke sini, nanti kita begini, ya. Dream for her, dream for him, and dream for each other. Jadi kedepankan, tekankan kepedulian. At least this is what we can do. Dan semua orang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, semua orang dalam masa pandemik ini bisa peduli, bisa memberikan perhatian. Jadi sekurang-kurangnya ini yang kita lakukan. Ya, ingat ya, firman Tuhan indah sekali. A dream comes when there are many cares. Saya sudah selesai, Pak Joni. Saya serahkan kembali waktu kepada Bapak. Ya, terima kasih Pendeta Paul Gunadi. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja Saudara Sabian bisa memandunya. Mari Saudara Sabian. Ya, terima kasih Papa untuk sharingnya hari ini. Bapak Ibu seperti biasa, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat di kolom chat ke saya, atau Bapak Ibu bisa langsung unmute gitu ya kalau mau tanya langsung.
Untuk pertanyaan pertama, Pak Paul, ada pertanyaan demikian. Bagaimana menolong pasangan yang selama pandemi ini ternyata ada yang ringan tangan gitu, ada yang suka mukul gitu. Apa yang kita bisa sebagai teman lakukan untuk itu? Kita memang nggak mau menoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan itu seringkali meningkat. Jadi kalau mulainya dengan mendorong, nanti lama-lama bukan hanya mendorong, tapi meninju. Dari meninju, lama-lama menampar. Nanti lama-lama menjambak. Jadi kita mesti menyadari ya progresinya kekerasan. Biasanya meningkat. Jadi sedapat mungkin kita mau menghentikan di titik yang paling rendah. Jangan sampai udah terlalu parah. Nah, caranya bagaimana menghentikannya? Yang pertama adalah kita memang harus introspeksi diri. Apakah ada hal-hal yang kita katakan atau lakukan yang memang mudah memancing reaksi marah? Sehingga pasangan kita nggak bisa lagi mengendalikan emosinya sampai harus memukul kita. Sebagai contoh ya, sebagian laki-laki itu nggak bisa mendengar istrinya itu mengomel tanpa berhenti. Sehingga waktu dia minta berhenti, istri nggak berhenti, nah lama-lama akhirnya tuh dia gunakan kekerasan untuk menghentikan. Ada lagi misalnya, ada suami yang nggak bisa juga dihina. Nah, hina ini memang kan relatif ya, buat kita nggak menghina, buat dia menghina. Tapi yang dia anggap ini penghinaan, udah tentu jangan kita ulang. Jangan kita katakan, karena ini akan memancing kemarahannya. Yang ketiga adalah, kadang misalnya si istri lagi marah, istri itu tuh nggak sadar, misalnya memukul, mendorong si suami. Nah, ada laki-laki yang nggak bisa terima. Begitu dia disentuh, waktu dia marah, didorong atau apa, dia langsung membalas, dia langsung pukul. Jadi kita mesti memang introspeksi dulu apakah ada andil kita. Kalau ada, oke, andil inilah yang kita harus kurangi atau hilangkan. Kalau tidak ada andil kita, memang suami kita ini misalnya pokoknya meledak, atau istri juga bisa begitu. Ya, jadi ini nggak hanya dilakukan oleh pria, wanita juga bisa menggunakan kekerasan. Nah, misalkan pasangan kita itu tuh pokoknya kalau emosinya meledak, tangannya langsung melayang. Nah, bila memang itu yang terjadi, kita nggak punya andilnya bahwa dikata, memang dia begitu, memang kita harus ambil tindakan yang keras. Nah, karena di Australia saya yakin hukumnya berjalan dengan baik, saya sarankan memang pasangannya berkata, kalau kamu memukul saya sekali lagi, saya akan laporkan kamu ke polisi. Jadi harus memang dilaporkan. Jadi perbuatan-perbuatan yang salah, apalagi yang menyangkut seperti kekerasan, itu tidak boleh dirahasiakan. Jadi sesuatu yang dirahasiakan itu menyuburkan tumbuhnya perilaku atau perbuatan itu. Maka kita nggak boleh merahasiakan. Begitu dilaporkan ke polisi, hampir dapat dipastikan dia akan berhenti. Gitu. Karena polisi kalau lihat ada bekasnya akan tangkap. Nah, saya mengerti ini nggak gampang dilakukan, apalagi perempuan. Karena perempuan itu seringkali nggak tega. Dan seringkali mikirin anak-anak, nanti gimana ngeliat papanya ditangkap sama polisi. Akhirnya mendiamkan. Tapi saya mau bicara kepada para istri atau para ibu. Mendiamkan bukan saja membahayakan ibu ya, tapi juga merusak jiwa anak.
Karena waktu anak harus melihat atau mendengar orang tua bertengkar begitu kerasnya, apalagi sampai melibatkan pemukulan, itu berdampak buruk pada perkembangan jiwa mereka. Anak yang agak keras nantinya akan seperti papanya. Dia akan gebukin bininya nanti. Nah, kita jangan sampai nanti jadi mertua yang mantu kita itu tuh jadi bulan-bulanan anak kita, digebukin sama anak kita. Jangan. Jadi kalau kita itu mau hentikan, ya kita mesti pikir itu tuh anak kita. Jangan sampai nanti dampaknya itu ke anak-anak kita. Atau kalau anak kita jiwanya agak lebih lembut, dia sering ketakutan. Dia sering dilanda kecemasan. Gara-gara itu papanya sering mukulin kita dulu. Jadi sekali lagi, saya mau minta kepada para ibu, kalau misalnya ibu adalah korban, pikirkan anak-anak. Kalau ibu tinggal sendiri aja dengan suami ibu dipukulin kayak begitu, mendingan kalau nggak ada anak. Tapi kalau ada anak, kasihan. Nanti dampaknya pada anak-anak itu panjang. Ya, tapi buat ibu sendiri pun juga nggak benar diperlakukan seperti itu. Jadi saya sarankan sih laporkan ke polisi. Jadi beritahu suami ibu, sekali lagi kamu pukul saya akan laporkan kamu ke polisi. Nah, biasanya itu baru menghentikan pemukulan. Ya, jadi yang pertama evaluasi diri. Kalau tidak ada andil, kita kasih peringatan untuk lapor ke polisi. Karena walaupun nggak tega, bisa berdampak ke anak-anak gitu ya, Pak ya. Kalau kita sebagai teman, apa yang kita bisa lakukan nih, Pak? Kalau kita tahu teman kita atau pasangan gitu. Saya minta ya teman itu memberitahukan seperti yang saya beritahukan tadi kepada dia. Jadi introspeksi diri, kalau memang kita nggak ada andilnya, ya kita memang harus laporkan ke polisi, dan ingat dampaknya pada anak-anak. Itu. Baik, thank you, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Bagaimana dengan pasangan yang sudah masuk masa retirement, setiap hari ketemu muka? Apakah ada petunjuk untuk bisa menjalani hidup yang seperti ini gitu? Masa pensiun memang adalah masa yang menuntut penyesuaian. Karena dari segi waktu, sekarang itu kita harus menghabiskan waktu bersama banyak. Sebelumnya itu lebih sedikit ya, karena satu harus bekerja, jadinya ada keterpisahan. Nah, jadi biasanya memasuki usia pensiun, tidak jarang suami istri itu harus mengalami konflik, pergolakan. Karena penyesuaiannya ya nggak gampang. Dulu misalnya nih ya, tadi saya udah singgung sedikit, kita itu nggak ngeliat gitu bagaimana istri kita masak. Karena kan kita pulang udah ada masakan. Nah sekarang kita ngeliat caranya dia masak. Nah kebetulan nih kita ini nih masaknya tuh bersih. Kita kalau masak satu persatu kita bersihin. Dah. Istri kita kalau masak baru kita sadar sekarang. Seperti baru saja ada badai tofan, ya, mengobrak-abrik rumah kita. Dapur itu penuh panci, sayur, daging, segala macam. Nah, kita kan nggak tahan nggak begitu. Kita ngoceh, istri kita marah. Istri kita berkata, puluhan tahun sebetulnya kamu nggak di rumah, saya lakukan ini, kan kamu nggak apa-apa. Nah sekarang kamu di rumah, kamu ngelihat, kamu marah, ya kan nggak fair. Bisa nggak kamu jangan ngomong apa-apa, pokoknya tahu jadi aja dah. Masalahnya adalah si bapak ini yang sekarang di rumah nggak bisa tahu jadi aja, karena kan proses penjadiannya dia lihat. Dia juga sering ke dapur. Dia nggak bisa enggak, kan kadang-kadang harus lewatin dapur. Dia mesti ngeliat tuh berantakannya, kotornya, segala macam. Dia kesel. Jadi akhirnya ribut. Masalah yang lain yang bisa bikin ribut adalah tanaman. Dulu si istri mau tanam apapun sebodoh amat, dah istrinya bebas tahu, nggak diganggu gugat. Sekarang suaminya udah pensiun di rumah. Mulai deh tangannya itu tiba-tiba jadi hijau sekarang, mau megang tanaman, ngotak-ngatik. Istrinya berkata, jangan, ini diam di sini,
jangan dipindahin. Jelek, mesti dipindahin ke sini. Ini potnya jelek, kita ganti ini. Jangan diganti potnya. Jangan pakai pohon ini nggak apa. Wah, jadinya tuh pensiun itu memang memunculkan bahan untuk kita itu bertengkar. Nggak bisa enggak. Karena apa? Karena lebih banyak yang kita harus hadapi bersama. Tapi, nggak berarti rumah tangga kita bermasalah. Belum tentu. Jadi, penyesuaian diharuskan. Dan selama penyesuaian, kita akan bentur-benturan. Normal itu. Nah, tapi umumnya, setelah setahun dah paling lama gitu, kita udah mengenal ritme masing-masing. Udah tahu batas masing-masing. Udah tahu ini wilayahmu, ini wilayahku. Ya. Ini boleh saya komentari, ini nggak boleh saya komentari. Nah, akhirnya masing-masing udah tahu teritorinya, nah udah bisa gencatan senjata dah. Akhirnya nggak lagi ribut gitu. Tapi ini, kalau hubungan kita sama suami sama istri dari dulu memang nggak begitu baik, masa pensiun memang masa yang sangat sulit. Tadi kan saya ngomongkan kalau relasi kita sebetulnya relatif baik ya, tetap perlu penyesuaian. Apalagi kalau nggak baik. Biasanya tuh kita akhirnya tuh begitu berbeda, benturan itu keras sekali, tabrakan. Karena kita nggak pernah belajar bagaimana ya menyelesaikan perbedaan pendapat. Atau karena udah begitu banyak menyimpan kekesalan, ketidakpuasan, begitu muncul masalah, perbedaan, hantamnya itu berat sekali. Nah, makanya kadang-kadang ya yang dilakukan oleh pasangan nikah yang udah pensiun adalah satu rumah iya, tapi sebetulnya rumah itu tuh udah rumah terbelah itu. Yang satu belahan milik si istri, yang satu belahan milik si suami. Boleh dikata hampir nggak ada interaksi. Masing-masing yang mengerjakan bagiannya, tugasnya, hobinya, udah ketemu ya sekali-sekali aja, ngomong seperlunya aja. Dan kalau Pak Sabian tanya saya, kalau begitu gimana? Mesti diapain? Memang susah. Karena udah puluhan tahun relasi nggak baik, sekarang udah umur misalnya 70-an tahun, bagaimana mengubahnya? Udah sangat susah. Udah sangat susah. Jadi mungkin cara yang terbaik adalah udah dah. Ya satu rumah, tapi jaga batas deh. Supaya nggak usah harus bertengkar. Udah gitu aja, ngomong seperlunya aja. Karena kalau mau dikotak-katik, mau diubah, mau diperbaiki, aduh, udah terlalu banyak. Udah terlalu seperti benang kusut gitu. Susah. Jadi bagaimana menjalani pernikahan yang puluhan tahun pertama itu sangat menentukan retirement-nya bagaimana gitu ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Paul yang Bapak yang nanya tadi. Ada lagi Bapak Ibu silakan diketik pertanyaannya atau kalau mau tanya langsung bisa unmute untuk ngomong langsung. Pendeta Doni, Ya, Bu Ruth. ini Ibu Ruth, bisa tanya boleh nggak? Ya, silakan Bu Ruth. Ya, terima kasih ya. Silakan Untuk Pak Paul. Ini Ibu Ruth dari Sunter, GKI Sunter. Ini menyambung dengan pertanyaan pertama tadi, Pak Paul. Kalau ada suami istri yang memang udah belum masa pensiun, tetapi terus tiap hari itu memang berantem. Bukan cuma salah suami, tapi istrinya juga sama-sama. Dan istri memang pinter di dalam mencari nafkah, tapi suaminya kurang pinter. Jadi masalah ini sudah terus bertahun-tahun, anaknya 3. Tiap hari anak-anak itu menyaksikan KDRT dari pihak suami ke istri. Nah ini sekarang anaknya itu yang 1 dan kedua perempuan, yang terakhir, yang ketiga itu laki. Nah anak ini sekarang umur 10 tahun yang laki. Ceritanya
karena si mama ini nggak tahan sama suaminya, sama ini papanya, jadi dia minta pisah karena terus terjadi pemukulan dan macam-macam deh tiap hari, hampir tiap hari. Nah, jadi anak laki ini digabungin sama papanya, dia sama 2 anak perempuannya. Tetapi ceritanya si anak laki ini dengan si papa itu, jadi sifat papa sangat ini mempengaruhi anak laki-laki ini. Yang perempuan juga, tapi nggak terlalu parah seperti yang laki. Jadi sekarang ini si anak laki ini kalau kadang-kadang ke rumah mamanya sama kakak-kakaknya yang perempuan, ini dia juga melakukan pemukulan, tendang segala macam ke saudara-saudaranya. Ini bagaimana ya Pak Paul kalau udah seperti ini? Apakah sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat ya? Namun kalau saya lihat sudah hopeless bagi anak yang laki ini loh. Karena kasar seperti yang dia lihat dari papanya dan pertengkaran yang selalu dilihat oleh dia hampir tiap hari. Nah, ini sangat mempengaruhi dia. Apakah masih ada solusi Pak Paul kalau seperti ini? Thank you. Oke. Selamat berjumpa kembali Ibu Ruth dari Sunter ya. Udah lama nggak ketemu Ibu Ruth. Ya, saya ingat Ibu Ruth. Begini Ibu Ruth, masih ada waktu. Meskipun memang sepertinya terlambat, tapi masih ada waktu sebab anak ini baru berusia 10 tahun. Jadi saran saya adalah minta ibunya membawa anak ini untuk ketemu hamba Tuhan atau konselor supaya bisa dibimbing. Nah, ini akan makan waktu panjang, tapi perlahan-lahan anak ini bisa berubah karena masih relatif muda, 10 tahun. Kedua, karena ibunya nggak lagi tinggal dengan ayahnya, berarti dia nggak lagi sekarang harus menyaksikan kekerasan itu. Nah, perlahan-lahan gambar kekerasan yang udah terperi di kepalanya itu mulai menghilang. Nah, nanti perlahan-lahan dia mulai bisa melupakannya. Jadi masih ada harapan buat anak ini. Ya, tapi memang sebaiknya ibunya nggak tinggal serumah lagi dengan ayahnya demi anak-anaknya. Oke. Oh, jadi mesti dibawa ke konselor atau ke psikiater ya, Pak Paul ya? Iya, mendingan ya ke konselor aja, dan nanti bisa ditangani ya. Oke. Makasih Pak Paul. Sama-sama Ibu Ruth, sampai jumpa lagi. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Paul dan Bu Ruth untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu silakan unmute atau diketik. Dari saya dulu. Pak Paul, kan kalau di pandemik ini misalnya hiburannya cuma TV gitu, nonton drama atau nonton sinetron dan seharian gitu. Kadang-kadang bisa menimbulkan ide yang akhirnya jadi comparing gitu ya. Kok pasangan saya begini di sinetron begini gitu. Itu gimana tuh Pak Paul? Ya memang caranya paling gampang adalah udah matiin itu televisi, jangan nonton lagi sinetronnya. Supaya nggak ada lagi perbandingan ya. Sebetulnya ya kita akan selalu membandingkan, nggak bisa enggak ya, meskipun nggak nonton sinetron. Karena kan kita akan ketemu orang. Ketemu siapa yang nggak bisa enggak, ya akan muncullah kadang-kadang perbandingan. Dalam hal ini saya mau memberikan masukan ya, yaitu ini. Kita harus mengakui dan melihat pasangan kita apa adanya. Kita nggak usah memperindah, tapi kita juga jangan memperburuk. Maksud saya begini, ada orang yang nggak bisa menerima, melihat, mengakui apa adanya pasangannya seperti apa. Jadi kalau membandingkan dengan orang, pasangannya diindah-indahkan, dibikin bagus gitu, supaya menang. Nggak usah.
apa adanya, ya udah akui dia bisa ini orang nggak bisa ini, dia nggak bisa ini, orang ini bisa ini, apa adanya. Pasangan saya kurang dalam hal ini, pasangan saya baik dalam hal ini. Tapi juga ya jangan memperburuk hatinya, menambah-nambahkan yang buruk. Pasangan kita nggak seburuk itu, kita katakan seburuk itu. Jadi kita mesti melihat jelas dan mengakuinya. Nah, kedua adalah ini. Kadang kita itu akan bertanya, ya, tergoda bertanya, kalau saya menikah sama si itu tuh mungkin hidup saya akan lebih bahagia. Gitu. Biasanya ini nih dimunculkan oleh kita-kita yang lebih mudaan gitu. Ya, karena kan memang lebih muda, ya masih ada pikiran mungkin masih bisa menikah lagi atau apa. Jadi kadang-kadang muncul pikiran, ya kalau saya sama si itu, saya akan lebih bahagia. Dan jawabannya adalah mungkin. Mungkin aja kalau kita menikah sama orang lain, yang lebih banyak kesamaannya sama kita, yang lebih dewasa, yang kepribadiannya lebih sehat dan sebagainya, relasi kita akan lebih bahagia. Mungkin. Jadi kita nggak mau berkata bahwa hanya dengan pasangan kita lah hidup kita ini akan mencapai puncak kebahagiaannya. Enggak loh. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang nggak seperti itu. Namun, ini yang penting namunnya. Kita harus berkata, Tuhan sudah berikan dia kepada saya, dan saya akan terima dia apa adanya. Dan nanti dari apa adanya ini, Tuhan nanti akan bisa memberkati. Ya, karena Tuhan hanya berikan dia, dan kita diberikan kesempatan untuk menikah dengan dia hanya sekali, ya udah kita terima dia. Dan ya nanti ada waktu Tuhan, akan ada berkat Tuhan yang akan dia bisa limpahkan kepada kita di dalam pernikahan ini. Begitu. Ya. Baik, Pak. Jadi realistis, nggak usah dibagus-bagusin, nggak usah dijelek-jelekin gitu. Ya. Dijalani apa yang ada. Ya, dan katakan ya udah, memangnya sekali menikah ya udah, Tuhan hanya izinkan saya menikah sekali, ya udah dengan dia saja, ya udah, nggak usah pikir-pikirin yang lainnya gitu. Dan nanti ada waktu Tuhan untuk nanti Tuhan menambahkan berkat. Iya, Pak. Berarti kalau pandemi jangan nonton TV ya, yang lain aja. Iya. Thank you, Pak. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Sabian, boleh bertanya? Silakan Pak Kai. Nah, ini kan Pak Paul sudah berceritakan itu rambu-rambunya banyak yang bisa membuat perang saudara di dalam rumah tangga. Sedangkan berdasarkan pengalaman dan juga selama ini memberikan webinar dan sebagainya, barangkali kita bisa dengar saran-saran atau apa yang harus sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hal-hal itu. Jangan sampai terjadi selama pandemi yang mungkin masih ada beberapa lama lagi ini. Sebenarnya saya ingin mengomentari, saya lihat yang ikut ini banyak kan sudah usia indah ya. Jadi buat kami ini yang dari generasi ini, semakin kami sudah mengalami banyak ya. Sejak pemuda dulu di Indonesia ada G30S, sekolah berantakan, ya. Kemudian ada kerusuhan, kemudian 98 persis kita sudah berumah tangga, punya anak, ini ada tahun 98 ada pergantian itu berantakan lagi, berapa banyak orang yang anak-anaknya sampai sekolahnya harus berhenti, karena misalnya di Australia aja banyak yang harus pulang karena orang tuanya nggak sanggup lagi. Jadi banyak sekali hal-hal itu. Tapi pandemi ini beda sekali ya, karena bukan dalam waktu sesaat. Ini sudah 2 tahun berjalan dan masih kita berusaha mengatasinya sampai berapa lama lagi. Barangkali Pak Pendeta Paul Gunadi bisa memberikan saran-sarannya, apa yang sebaiknya tadi. Jangan nonton TV, ya nggak bisa juga sih. Nonton TV tetap aja, mana nonton Pak Sabian juga nyuri-nyuri tetap nonton ya. Tapi apa yang sebaiknya supaya hal-hal yang tadi diceritakan itu memang
sangat mungkin terjadi, tapi kita bisa sedikit banyak menghindarinya. Terima kasih. Om Kai, saya itu memang ya setuju ya dengan apa yang tadi Om katakan, bahwa generasi Om ini generasi yang udah banyak makan asam garam, udah banyak mengalami pukulan hidup. Betul sekali ya. Saya kebetulan melayani di gereja, di mana di gereja yang saya layani cukup banyak orang-orang tua juga. Dan saya melihat bahwa memang generasi Om, generasi tua itu generasi yang tangguh. Sebetulnya lebih tangguh daripada kami-kami ini saya lihat. Karena generasi Om itu generasi yang akhirnya nggak terlalu banyak kecemasan. Benar-benar lebih positif gitu, lebih kuat. Karena mungkin sekali ya udah diterpa badai berkali-kali. Dan melihat bahwa pada akhirnya badai berlalu. Benar. Ya, pada akhirnya badai berlalu. Dan Om bisa berkata, ya kekuatan Tuhan cukup. Akhirnya kok cukup. Memang mesti ada penyesuaian, mesti ada yang kita korbankan, tapi akhirnya kok bisa dilalui. Jadi kalau saya boleh pinjam, Om punya pengalaman hidup, dan saya bagikan kepada kita semua, bagaimana nih melewati masa yang sulit ini, jangan khawatir, badai pasti berlalu. Benar. Om dan generasi Om udah ngalamin. Om mungkin ngalaminnya lebih panjang lagi, bukan saja dari tahun 60-an, ya Gestapo, mungkin sebelum-sebelumnya Om juga ngalamin yang lain-lainnya. Jadi Om melihat kok badai berlalu, dan Tuhan beserta. Akhirnya kok kekuatannya, penyediaannya, pemeliharaannya cukup kok. Jadi udah jangan terlalu dikhawatirkan. Nah, jadi ini mungkin yang saya bisa bagikan kepada semuanya. Saya kira ini juga pesan Om buat kita, buat kami-kami ini yang lebih muda Om ya. Badai pasti berlalu. Tuhan beserta. Kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan cukup. Terima kasih Om, nasihat Om yang baik ya. Terima kasih. Tante, terima kasih. Ya. Thank you, Pak. Iya, pandemi nanti berlalu juga. Iya, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Oh, ada. Ini satu ibu bilang, please thank Pak Paul, ceramahnya sangat bermanfaat, very practical and down to earth. Iya. Silakan, Om, Tante, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, saya kenalkan dulu, nama saya Lukman ya. Nah, saya mau bertanya ya. Kita tahu sendiri bahwa pandemi ini adalah seizin dari Tuhan. Dan saya rasa juga tujuan dari Tuhan punya tujuan untuk terjadinya pandemi ini. Nah, bagaimana kita mengetahui apa tujuan Tuhan buat kita khususnya dalam menghadapi pandemi ini gitu loh. Bagaimana mengetahuinya tujuan Tuhan buat saya itu apa gitu untuk menghadapi pandemi ini. Saya rasa itu aja Pak. Makasih. Pertanyaan yang baik sekali Pak Lukman. Coba kita lihat ke Alkitab ya. Ternyata tuh kalau kita membaca di kitab Kejadian, jadi ini awal-awalnya ya Pak Lukman. Tuhan itu tuh membiarkan hamba-hambanya, anak-anaknya mengalami ya masalah gara-gara alam. Misalnya adalah kelaparan atau kekeringan. Kita tahu Abraham itu harus mengungsi ke wilayah lain, sekurang-kurangnya 3 kali. Kita tahu Ishak juga harus mengungsi. Saya lupa ya 2 kali atau lebih itu yang dicatat di Alkitab. Karena adanya kekeringan sehingga menimbulkan kelaparan. Nah, kita juga tahu bahwa Yakub harus mengungsi, membawa sekeluarga besarnya itu ke Mesir. Karena saat itu juga ada kelaparan yang sangat-sangat parah itu, 7 tahun. Tidak ada hujan mungkin ya selama 7 tahun itu, sehingga nggak ada lagi kehidupan, harus semuanya pindah. Nah, kalau kita
bertanya apa maksud Tuhan, nah yang saya ini temukan adalah yang di kisah Yakub. Di kisah Abraham dan Ishak, saya nggak temukan maknanya dengan jelas. Yang kita tahu adalah waktu mereka itu harus mengungsi, akhirnya timbul masalah. Nah, Abraham sama Ishak anaknya sama-sama masalahnya, yaitu istri-istri mereka, ya. Jadi ibunya Ishak dan istrinya Ishak hampir saja direbut oleh penguasa di tempat di mana mereka itu mengungsi. Jadi kalau kita berkata ya lewat pengalaman itu iman mereka dikuatkan dan sebagainya, ya boleh dah. Itu mungkin tujuannya. Nah, yang lebih jelas adalah Yakub. Kita tahu Yakub dipindahkan ke Mesir dan memang Israel akhirnya tinggal di Mesir selama lebih kurang 400 tahun, dan sebelumnya Tuhan mengutus Yusuf putranya ya untuk putranya Yakub untuk ke Mesir terlebih dahulu, sehingga waktu timbul bencana kelaparan, Yusuf itu bisa memanggil keluarganya datang ke Mesir. Nah, itu menggenapi memang nubuatan tentang Mesias yang akan datang, bahwa akan ada suara yang nanti memanggil ya. Nah, tapi kalau kita misalnya mau lebih spesifik ya melihat apa sih maknanya, tujuannya, memang nggak jelas, nggak jelas. Nah, di antara semua yang paling jelas hanya ada satu menurut saya, yaitu pindahnya Naomi ke Moab. Mungkin ingat ya ceritanya ya, kitab Ruth, yaitu Naomi suaminya Elimelek dengan 2 anaknya Kilion dan Milyon ke Moab karena adanya kelaparan di Bethlehem. Di sana anak-anaknya menikah dengan orang-orang Moab, tapi anak-anaknya meninggal, suaminya Elimelek meninggal, akhirnya Naomi kembali dengan mantunya yang bernama Ruth ke Bethlehem. Nah, kita tahu ceritanya, akhirnya Ruth itu menikah dengan Boaz. Dan Boaz itu punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud, yang menjadi Raja Daud. Nah, makanya dalam silsilah Tuhan Yesus ada keturunan Moab, yaitu dari Ruth. Ya. Nah, kenapa? Sebab Tuhan bukan juru selamat untuk Israel saja. Dia juru selamat untuk umat manusia di dunia. Maka keturunannya atau nenek moyangnya ada orang Moab. Nah, selain ada orang Moab juga ada orang Kanaan asli ya, yaitu Rahab ya. Nah, jadi poinnya adalah ya kita bisa mengerti jelas kenapa adanya bencana kelaparan, sehingga Naomi pindah ke Moab, sehingga balik lagi membawa mantu orang Moab yang akhirnya menikah dengan Boaz, dan dari situ lahir juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kita nggak bisa selalu temukan tujuannya. Jadi dari contoh-contoh ini nih, tadi saya udah katakan, ya kita bisa temukan beberapa tujuannya, meskipun menurut saya kurang begitu jelas dan kuat di Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi yang paling jelas hanya di Naomi ya. Kalau jadinya Pak Lukman tanya saya, bencana ini yang sekarang kita hadapi, COVID-19, bermakna apa ya? Nggak tahu saya. Dan saya juga nggak berani memaknainya langsung. Dan apakah mungkin nggak ada maknanya? Mungkin. Nah, kalau kita berkata, buat kita jadinya lebih beriman, nah oke, semua setuju. Semua setuju. Apapun ya yang kita hadapi, yang memang menguji iman kita, itu akan nantinya memperkuat iman kita. Nggak usah kelaparan, nggak usah pandemik, yang lain-lain juga bisa. Tapi kalau khusus saya ditanya, tujuannya pandemik ini apa nih? Nggak tahu jawaban saya. Dan mungkin juga nggak ada. Ini adalah bagian dari hidup dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa, tercemar, sehingga dunia ini nih
nggak lagi seimbang, nggak lagi sempurna. Jadi kan seperti kata Paulus ya, ciptaan Tuhan itu mengerang, artinya seluruh dunia, bukan hanya manusia yang tercemar dan terganggu oleh dosa, ciptaan Tuhan yang lainnya pun di dunia ini terganggu oleh dosa. Makanya muncul virus-virus seperti ini dan sebagainya. Jadi mungkin aja juga nggak ada tujuan tertentu. Ini bagian dari kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan nggak lagi seimbang dan nggak lagi sempurna. Nah, kita bisa menghadapinya dengan bergantung kepada Tuhan. Kita bisa beriman bahwa Dia memelihara hidup kita, itu bisa ya. Tapi makna atau tujuannya dari pandemik ini mungkin aja nggak ada. Kalau ada, saya nggak tahu apa. Baik, we'll see paling gitu ya Pak. We'll see. Pertanyaan berikutnya, menyambung kasus yang tadi Ibu Ruth sampaikan, ini yang nanya yang lain, bagaimana kita sebagai keluarga atau gereja bisa membantu suami supaya tidak tambah parah dan berubah kepada Tuhan? Apakah ada harapan keluarga itu dipulihkan dan hidup bersama kembali? Begitu, Pak. Bisa ulang lagi jawab pertanyaannya? Bagaimana kita sebagai keluarga atau sebagai gereja bisa membantu suami yang kasus Ibu Ruth tadi sampaikan supaya nggak tambah parah atau malah berubah ke Tuhan? Apakah ada harapan keluarga itu dipulihkan dan hidup kembali bersama? Sudah tentu ya, saya yakin sekali itu Ibu Ruth terlibat ya di dalam keluarga ini. Makanya Ibu Ruth tahu masalahnya dengan sangat jelas, dan saya yakin terutama istrinya dan anak-anaknya menerima berkat dari apa yang Ibu Ruth lakukan. Nah, mungkin aja kalau bisa gitu, ada orang lain, misalnya laki-laki, yang menghubungi suaminya dan mengajak suaminya bicara. Nah, siapa tahu aja suaminya bersedia untuk dilayani. Nah, kalau bersedia dilayani, nah siapa tahu aja nantinya dia terbuka untuk mengakui kelemahannya, kekasarannya, kekerasannya itu. Sehingga nanti bisa mendapatkan pertolongan. Nah, kalau Pak Sabian tanya saya, berapa besar kemungkinannya si suami itu akan mau terbuka? Nggak terlalu besar, terus terang. Jadi biasanya tuh kalau kita bermasalah, kita itu tuh lebih nggak mau ketemu orang untuk ditolong. Gitu. Kalau kitanya tahu kita itu akan ya disalahkan, meskipun kita nggak disalahkan juga, tapi kita udah berasa kita akan disalahkan, kita nggak mau ngomong sama orang, nggak mau terbuka sama orang, nggak mau minta bantuan orang. Jadi memang kemungkinannya terbuka itu kecil, tapi ya kalau kebetulan di gereja ada yang kenal dengan si suami itu, bisa ajak dia ngomong, ya itu baik sekali kalau memungkinkan. Kemungkinannya nggak terlalu besar, tapi kalau teman-teman mau peduli bisa reach out gitu ya Pak. Iya, terima kasih Pak Paul. Ya silakan, ada Bapak Ibu yang penyambung itu sebenarnya yang ya. Suaminya itu sudah diarahkan ke konselor maupun psikiater, tapi dia menolak. Betul Pak Paul tadi bilang. Jadi kita memang sudah berusaha, baik yang istrinya maupun yang suami sudah berusaha. Tetapi usaha itu seperti kayak sampai sekarang kami merasa gagal. Jadi akhirnya karena kami tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, kami biarkan begitu. Ini udah kejadiannya udah cukup lama, Pak Paul. Jadi sekarang gitu, nggak mau dia merasa nggak salah, dan kalau toh pisah begini lebih baik begitu. Baik pihak suami maupun istri. Iya. Sebagian orang yang menjadi pemukul pasangan, memang mempunyai konsep pemikiran bahwa saya ini orang baik. Saya itu hanya memukul karena kamu. Kamu itu tuh yang membuat saya tuh akhirnya jadinya begini nih. Jadi bukan kesalahan saya. Jadi ini cukup banyak yang mempunyai pola pikir seperti ini. Makanya susah ditolong. Karena sungguh-sungguh buat mereka yang salah itu ya pasangannya.
Gitu. Iya. Baik. Iya. Terima kasih, Pak. Thank you Bu Ruth juga untuk detailnya. Pertanyaan berikutnya Pak Paul. Pak Paul, bagaimana pengalaman di US saat 2 kali ini dalam pengaruh pandemik atas kehidupan anak-anak muda dan remaja? Ini yang nanya orang tua. Memang buat anak-anak sih lumayan susah ya, berat sekali ini nih, nggak boleh kemana-mana. Jadi cukup banyak tuh anak-anak yang bosen sekali gitu, jenuh sekali di rumah. Dan juga pelajaran sekolah itu mengalami ya setback ya, kemunduran. Karena ya guru juga setengah mati mengajar lewat Zoom. Berusaha mempertahankan perhatian anak didik, tapi ya susah sekali. Orang tua juga stres sekali itu. Banyak sekali yang stres karena yang tadinya kerja di luar, sekarang harus di rumah, ngurus anak, untuk belajar, selain dari ngurus rumah tangga. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga yang juga mengalami stres sekali ya, gara-gara harus di rumah, harus ngurus rumah tangga, dan harus ngurus anak, ngurus pelajaran anak lagi sekarang. Berat sekali. Nah, udah tentu karena ditindih oleh beban yang begitu besar, ya mereka berharap waktu suami mereka pulang kerja, ya suaminya itu akan lebih bisa ya bantu lah, ya meringankan beban. Nah, kalau suaminya itu siap mau bekerja sama ya baik, tapi ada sebagian suami yang nggak mau bantu, jadi mau semuanya sama aja seperti dulu gitu, nggak mau ya cuci piring atau apa. Nah, kasihan jadinya akhirnya ya para ibu gitu. Jadi ya bebannya lumayan berat, banyak orang-orang yang mengalami tekanan juga. Jadi mungkin sama ya, nggak beda dengan di Australia atau di Indonesia. Thank you, Pak. Ada satu ibu bertanya ini, Pak. Balik ke kasus yang Ibu Ruth tadi, ini ibu yang lain lagi. Kalau kita berpisah, kita di pihak perempuan berdosa enggak gitu? Bagi saya sih dalam kasus tadi ya, ibu yang memisahkan diri itu nggak berdosa bagi saya ya. Tapi Tuhan yang tahu ya, apakah berdosa apa enggak, ya Tuhan yang putuskan nantinya. Jadi kalau saya secara pribadi melihat itu sebagai tindakan untuk menyelamatkan rumah tangga. Karena memang kalau diteruskan, ya dampaknya lebih buruk. Jadi daripada berkepanjangan dan lebih buruk, ya udahlah dia ambil keputusan pisah saja. Jadi mungkin ini pilihan yang baik di antara pilihan-pilihan lain. Bukan pilihan yang ideal, bukan, tapi ya pilihan yang baik di antara pilihan-pilihan lain yang lebih buruk dari ini. Ya, saya setuju dengan Pak Paul karena menurut istri dengan cara seperti ini udah kira-kira mungkin setengah tahunan lebih mereka berpisah dan istri lebih nyaman karena kalau biasanya dalam satu rumah terus terjadi pertengkaran, pemukulan dan macam-macam. Sekarang dia bilang ya lebih baik beginilah. Walaupun secara Kristen kan memang Tuhan tidak kehendaki seperti ini kata dia. Tapi menurut saya lebih nyaman sekarang. Begitu Pak Paul. Thank you. Ya, saya setuju Ibu Ruth. Dan lagi Bapak Ibu, saya kasih semenit lagi kali ya, semenit 2 menit kalau nggak ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, belum nanya.
Ya, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Jeffrey atau Pak Joni. Ya, ya sekali lagi Pak Paul, terima kasih untuk pemaparan yang sangat bermanfaat dan memberkati kami semua. Ya, tentunya ini adalah satu tantangan yang sedang dihadapi semuanya, khususnya di masa pandemik. Kami sangat bersyukur sekali Pak Paul boleh ada di tengah kami menyampaikan pemaparan yang sangat bermanfaat, yang tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian kita sedang menghadapi pergumulan yang kita hadapi khususnya sebagai keluarga gereja Tuhan maupun masyarakat secara umum. Saudara, Pak Paul ini di sini banyak sahabat-sahabatnya, jadi saya mohon agak sabar nanti seperti Pak Benyamin Sun bisa ada di sini ya, dan sebagainya. Silakan nanti kalau ingin menyapa. Tapi sebelumnya saya memberi kesempatan pada majelis Indonesian Presbyterian Church Renwick yang akan diwakili Pak Jeffrey Cendana untuk menyampaikan sesuatu kepada Pak Paul. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Joni. Selamat malam Pak Paul. Dan selamat siang pada semua peserta webinar. Saya atas nama Majelis IPC Renwick mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Paul atas pelayanan kasih yang telah diberikan dengan sukarela, masuk waktu, pikiran, dan juga tenaga dalam persiapan maupun penyampaian webinar dengan topik pandemi dan dampaknya bagi gereja. Luar biasa Pak Paul, webinar yang disampaikan lintas 3 benua dari Amerika ke Australia dan juga ke Asia. Terima kasih banyak, dan kami yakin semua peserta telah banyak menerima berkat melalui kupasan, analisa maupun paparan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh banyak keluarga dalam masa pandemik ini yang telah disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Paul. Kiranya apa yang telah kita pelajari dan renungi bersama dapat membawa perubahan dan kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita akan bertumbuh terus dalam iman kepercayaan kita dan juga kebergantungan kita penuh kepada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Paul atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati selalu pelayanan Bapak dan memakai Bapak lebih heran lagi dalam penggembalaan jemaat Gereja Baptis Indonesia pertama di Los Angeles di California. Untuk sedikit ada persembahan kasih dari kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami dalam bentuk plakat ini, yaitu disampaikan kepada Pendeta Paul Gunadi, Pastor of First Indonesian Baptist Church, Monrovia, California, in recognition of your ministry as a speaker in our webinar on the pandemic and its impact on the church. May God bless you in your ministry. Terima kasih sekali lagi Pak Paul. Terima kasih sekali Pak Jeffrey. Ya, terima kasih undangan ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Pak Joni, Pak Sabian, teman-teman lama. Jadi ya terima kasih, saya senang bisa berkumpul. Tuhan memberkati Pak Jeffrey dan semua jemaat di Gereja Indonesian Presbyterian Church di Sydney. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jeffrey. Saudara, kita akan akhiri dengan doa. Ya, Ibu Ruth, terima kasih boleh datang juga memberikan dukungan dengan setia. Ini didampingi beberapa kaum ibu juga saya melihat di sini, Ibu Yohana, Pak David, Haryanto. Terima kasih untuk bisa datang dari Indonesia nih, Pak, dan juga beberapa jemaat dari Ketapang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Benyamin nanti berikan sapaan ya, saudara. Saya minta kesediaan Ibu Ruth bisa mendoakan menutup doa webinar kita. Silakan Bu Ruth, di-unmute dulu. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Joni. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapak dalam surga, kami mengucap syukur untuk webinar yang boleh kami dengar
lewat hamba-Mu yang setia, Pendeta Paul Gunadi. Tuhan, kami sadar Tuhan di dalam masa pandemi banyak sekali pergumulan, tantangan, kesulitan yang dihadapi di gereja maupun dalam keluarga, di masyarakat luas. Kami minta tolong supaya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat akal budi bagaimana cara mengatasi banyaknya masalah-masalah yang menerpa kehidupan pelayanan maupun keluarga demi keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau tolonglah dengan kami sudah mendengar webinar ini, supaya kami juga bisa salurkan kepada orang lain dalam keluarga demi keluarga, bagaimana mereka seringkali tidak mengerti solusinya. Tuhan, kami memohon Bapak di surga yang memberikan jalan keluar untuk semua ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan kuasa doa itu ada. Karena kami melihat beberapa pelayanan-pelayanan yang kami lihat sepertinya mustahil. Sepertinya belum ada jalan. Sepertinya masih sama seperti yang dulu. Tetapi yakinlah kami bahwa di dalam Engkau masih ada jalan keluarnya. Tolonglah Tuhan supaya orang-orang yang bermasalah ini mau cari Tuhan Yesus dengan sungguh. Karena hanya itulah sebenarnya solusi yang utama. Di mana ada suami istri yang mencari Tuhan Yesus dengan sungguh dan merendahkan hatinya dan meremukkan hatinya, maka baru ada pertolongan dari pihak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Paul Gunadi yang menjadi gembala di California. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini dengan alat yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya Engkau dipermuliakan lewat pelayanan hamba-Mu bersama keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pendeta Joni yang dengan setia memanggil kami, menginvite kami, supaya kami juga masuk di dalam webinar atau seminar-seminar yang ada di gerejanya dia di Renwick. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu bersama keluarga, semuanya, dan majelis dan pengurus yang ada, supaya Engkau yang makin dimuliakan, ditinggikan dalam segala aspek keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau setia waktu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Di situ ada pertolongan dari pihak Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami ini kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.